Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini Kakak Dora bahagia sekali, Kakak Dora gembira sekali, Kakak Dora penuh sukacita karena hari Minggu ini Kakak Dora bisa memuji Tuhan, memuliakan namanya, mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu ini tanggal 21 November 2021, hari Minggu adalah hari Minggu akhir tahun gerejawi. Tema minggu kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Udah siap Alkitabnya? Udah siap kidung jemaatnya? Udah siap uang persembahannya? Oke, kalau udah siap semua, udah siap hati kita, udah siap semuanya, kita mulai aja yuk ibadah kita. Kita buka kidung jemaat nomor 19. Kidung jemaat nomor 19. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku bagi aku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Halo, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Kita akan memulai kebaktian pada hari Minggu ini, 21 November 2021. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau sampaikan, yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Kami semua anak-anak sekolah minggu AKBP Kebayoran Lama akan memulai kebaktian pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti kebaktian ibadah ini hari ini dengan baik. Tuhan Yesus juga yang berkati guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan pelayanan pada hari ini. Kau berkati agar dapat menyampaikan semua yang firman-firman-Mu Tuhan pada adik-adik kami Tuhan. Kami mendoakan jika ada teman kami yang sedang sakit, yang tidak bisa hadir, Tuhan Yesus berikan kesembuhan agar mereka dapat kembali berkumpul pada minggu yang akan datang. Kau berkati juga orang tua kami dimanapun berada, berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat rezeki Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan negara kami agar dapat segera terlepas dari COVID. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami dan juga yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabarnya? Abang percaya kita semua merasakan sukacita bisa berkumpul kembali di hari ini. Warta Sekolah Minggu untuk hari ini 21 November tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik tetap rajin mengumpulkan tugas aktivitas
sesuai deadline yang diberikan. Jangan lupa untuk mengumpulkan dan memberikan yang terbaik kepada abang dan kakak guru sekolah minggu. Adik-adik yang rajin tentu akan mendapat penilaian dan reward dari abang dan kakak guru sekolah minggu dalam periode 6 bulan. Warta yang kedua, adik-adik yang telah memilih kegiatan Natal, jangan lupa untuk selalu memperhatikan WA group. Kapan adik-adik harus latihan, kapan adik-adik harus merekam, dan kapan adik-adik harus mengumpulkan rekaman tersebut. Jadi, adik-adik tidak akan terlambat untuk mengumpulkan rekaman sehingga abang dan kakak guru sekolah minggu tidak terburu-buru ketika menyatukan rekaman-rekaman yang telah adik-adik kumpulkan. Warta yang ketiga, warta yang terakhir adalah jangan lupa Natal kita tahun ini masih online. Kita akan adakan di tanggal 19 Desember. Tunggu pengumuman lebih lanjut mengenai kegiatan Natal tersebut. Tetap semangat dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Horas adik-adik, mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, judulnya Suaramu Ku Dengar. Kita bernyanyi di 2 ayat 1 dan 2. Shalom adik-adik. Pak Potan akan memberikan kepada adik-adik ayat hafalan untuk kita 21 November 2021 yang diambil dari Amsal 19 ayat 9. Adik-adik, buka kitabnya di rumah ya. Nah, abang bacakan di sini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang-orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Sekali lagi abang baca, adik-adik ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang-orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Demikian adik-adik ayat emas atau ayat hafalan untuk kita minggu ini. Hafalkan ya adik-adik. Da
adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 dengan lagu Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga, ya Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Selamat pagi adik-adik. Kita akan masuk ke cerita ataupun khotbah yang akan kita ambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Buka adik-adik bukunya, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Abang akan bacakan, diikuti adik-adik di rumah. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tundukkan kepalanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji, syukur, dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan mempelajari dan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami masing-masing, agar kami mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri kami masing-masing. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa yang kami perbuat, agar kami menjadi suci adanya, dan firman-Mu kami terima dengan hati yang suci. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah dibuka bukunya. Abang akan bacakan ayatnya, diikuti. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya keteranganmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Sekali lagi aku bacakan supaya diikuti. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar,
dengan apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah firman untuk kita adik-adik. Itu dibilang garam. Kalau garam itu, adik-adik kan sudah tahu apa itu garam. Garam adalah untuk bahan masakan. Kalau ibu kita atau kita sendiri memasak atau adik-adik sendiri memasak, akan dimasukkan sedikit ke dalam masakan itu garam, supaya makanan itu menjadi enak. Tidak dimasukkan garam itu banyak, tidak. Secukupnya untuk mengenakkan makanan itu sendiri. Itulah garam. Dan garam itu tidak kelihatan di dalam masakan itu, tapi dia mengenakkan, membuat enak makanan itu. Apa yang kita masak itu menjadi enak. Itu adik-adik. Jadi garam ini adalah diumpamakan oleh Yesus kepada kita. Kita adalah garam. Apa maksudnya? Maksudnya di sini kita harus berbuat yang menjadi mengenakkan orang lain, termasuk orang tua kita, keluarga kita, menjadi mengenakkan. Apa yang perbuatan kita menjadi perbuatan yang sangat indah dan bisa orang melihat menjadi suatu kebaikan dan kebanggaan. Itulah garam. Kita harus membantu mengenakkan orang lain, tidak menyakiti, tidak membuat saya sakit orang lain, tetapi menjadi garam, mengenakkan, memberikan rasa yang enak, membuat orang senang dalam kita, membuat orang lain, teman-teman dari adik-adik menjadi senang lihat adik-adik. Orang yang tidak percaya kepada Kristus juga menjadi senang oleh karena kelakuan kita yang indah, yang baik. Karena mereka melihat apa yang kita lakukan adalah yang membuat mereka tertarik. Itulah tentang garam ini. Dikatakan Yesus lagi, kamu adalah terang dunia. Adik-adik tahu kalau malam-malam lampu dimatikan menjadi gelap semuanya, kita berjalan aja susah. Berjalan susah karena gelap. Tapi begitu dinyalakan lampu, begitu dinyalakan dia, lampu terang, lampu apapun, itu menjadi terang sekitar kita. Jalannya juga bisa kelihatan. Jadi Yesus mengumpamakan diri, kamu adalah terang dunia. Kalau dikatakan kita terang dunia, apa yang kita perbuat? Kita menerima semua firman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita meresapinya, kita melakukannya kepada orang lain.
menerangi orang-orang, memberikan kepada orang suatu keindahan, ketenangan, membuat kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dikatakan di sini, kota yang di gunung juga akan kelihatan. Ada satu kota, adik-adik, di jalan ke Kapernaum. Itu kota itu adalah di atas gunung. Tapi ini dicat semuanya, cat putih. Dicat putih di kota itu, sehingga rumah-rumah yang ada di situ menjadi terang, kelihatan semuanya. Inilah yang sebagai contoh bagi kita, menjadi terang. Jadi orang-orang yang dekat Kristus, orang-orang yang mengetahui firman Tuhan, tidak mukanya menjadi murung. Orang-orang yang percaya, yang penuh kasih Kristus, tidak murung wajahnya, tapi bersinar. Wajahnya bersinar dengan kelembutan kebaikan. Dia akan menyinari orang lain. Dia akan menolong orang lain. Dia akan membantu orang lain. Terutama seperti adik-adik sekolah minggu. Paling utama kita dari rumah kita dulu, membantu orang tua kita, membantu kakak kita. Salah satu contoh mencuci piring, mengepel rumah, belajar yang baik. Tidak diam aja, tidak hanya jadi penonton, tapi anak-anak terang itu, anak-anak Kristus itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan cara membantu, dengan cara berbuat. Dari perbuatan kita itu dengan terang yang ada pada kita, kita capai bersinar. Kita sinarkan kepada semua orang. Itulah menjadi kita lakonkan kebaikan-kebaikan, menolong, membantu. Apa yang difirmankan Kristus itu harus menjadi penerang bagi semua orang yang di sekitar kita. Itulah tugas kita. Itulah yang kecil. Ya, salah satu contoh misalnya ada orang-orang yang mau menyeberang di jalan yang tua, orang-orang yang tua. Kita bisa menuntunnya supaya dia terseberangi. Misalnya kalau kamu naik bis misalnya, orang tua berdiri atau orang kamu diri, kasih kepada dia, kamu punya tempat duduk, kamu kasih sama dia, supaya orang tua itu, orang ibu-ibu yang hamil itu duduk. Jadi itulah perbuatan-perbuatan yang kecil yang kita terima dari firman Yesus, firman Allah. Itulah yang kita lakukan. Jadi kita menjadi terang dunia, kita menjadi garam, penyejuk, menjadi pelita kepada orang lain. Bukan memaki-maki orang, bukan membentak-bentak orang, tetapi bersinar dari wajah kita, bersinar suatu kegembiraan, cahaya yang keluar. Kita keluarkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena disinilah, dari perbuatan kita itulah nama Allah dipermuliakan orang. Kalau orang Kristen harus beda dari orang-orang lain. Kita orang Kristen harus menunjukkan bahwa kita anak-anak Kristus. Terang menerangi dunia. Kristus penebus dosa manusia. Kita harus seperti penerang bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dengan cara kita, bukan
kalau kita berkhotbah, bukan kita harus bercerita, tetapi dengan perbuatan kebaikan kita harus kita berikan kepada orang lain, supaya semua orang yang melihat, kita bahwa kita adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Itulah adik-adik sekolah minggu. Itu harus kita pelajari dari rumah kita dulu, orang tua, kakak kita, adik kita, baru keluar ke tetangga, ke keluarga kita semuanya, ke orang-orang. Harus kelihatan di situ bahwa kita adalah anak-anak Kristus, bahwa kita telah mempelajari firman itu dan harus keluar dari diri kita kebaikan yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa di dalam kebaktian dan di dalam mempelajari kami firman Tuhan. Perbuatlah firman-Mu itu menjadi dasar di dalam hidup kami. Perbuatlah itu menjadi terang, keluar terang yang dari-Mu kepada orang-orang yang di sekitar kami ya Bapa. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang setia kepada anak-anak yang turut atas firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa berbuat yang baik kepada sesama kami, kepada keluarga, orang-orang lain, ataupun di sekitar kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu gereja. Berkatilah semua anak-anak gereja ya Bapa, berilah kesehatan yang prima. Kami masih punya tantangan yang berat ya Bapa dengan COVID-19. Kiranya Tuhan mengusir itu dari keluarga kami, dari kami semuanya, terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu gereja dan orang tua jemaat-Mu semuanya. Berkatilah semua orang tua ya Bapa. Berikanlah rezeki yang berlimpah, berikanlah kesehatan yang prima, agar semua orang tua mendapat rezeki, bisa menafkahi dan mengajari anak-anaknya ya Bapa. Kami serahkan semuanya, anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya, dan juga guru-guru sekolah minggu, para pendeta dan pengetua, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Kalau ada yang sakit dari antara anak-anak sekolah minggu dan orang tua dan keluarganya, karena Bapa adalah tabib yang agung, sembuhkanlah ya Bapa, karena kuasa-Mu sanggup menyembuhkan itu semuanya. Usirlah COVID ini dari negara kami ini ya Bapa, supaya kami bebas bergerak, bebas memuji nama-Mu, memberikan firman-Mu itu kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat, salam semangat. Kita harus tetap semangat, tetap gembira, tetap sukacita ya. Karena kita sudah semakin mendekati hari-hari Natal, perayaan Natal. Walaupun kita sudah mendekati hari-hari perayaan Natal dan kita semua sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut perayaan hari Natal, kakak mau kalian tetap fokus dengan segala kegiatan sekolah minggu yang sifatnya rutinitas ya. Salah satunya adalah kreativitas ya. Jadi kreativitas yang ada di setiap hari Minggu yang diberikan di dalam ibadah dan juga senantiasa diingatkan kembali di dalam grup-grup kelas itu harus tetap dilakukan, dikerjakan ya adik-adik ya. Dan jangan mengerjakannya, kakak ingatkan lagi nih, dan jangan mengerjakannya dengan tempo seminggu ya. Jangan hari Minggu ini misalnya 21
ada kreativitas, lalu kalian melakukannya di tanggal mengerjakannya dan laporannya japri ke kakaknya tanggal 28. Enggak gitu, kelamaan itu deh. Kelamaan ya nak ya, untuk tempo seminggu tuh kelamaan. Jadi kalau ada kreativitas untuk tanggal, misalnya nanti ini 21, hari ini 21 ya kan. Nah, kalian tuh mengerjakannya tempo dari kakak kan kita sepakat 3 hari aja, yaitu hari Rabu. Berarti kan 22, 23, 24, Senin, Selasa, Rabu. Ya, di hari Rabu kalian telah mengumpulkannya, ya. Karena masih banyak tuh yang ngumpulinnya tuh kelamaan gitu loh. Sekarang kakak ingatkan lagi, siapapun yang memberikan kreativitas untuk kelas, apakah itu kakak atau Bang Charles atau siapapun, tempo mengerjakannya hanya 3 hari. Ya, hanya 3 hari. Jadi di hari Rabu itu udah nyampe ke tangan kakaknya. Di kelas remaja Prasidi kalian boleh japri ke kakak, di kelas 5-6 kalian boleh japri ke Kak Lina. Ya adik-adik ya, kenapa? Karena itu tempo yang masih baik gitu. Kalau kelamaan kayaknya udah basi ya. Oke, jadi kakak harapkan di antara segala kesibukan kalian, tolong kreativitasnya dikerjakan dengan tempo 3 hari. Baik, sekarang kakak akan memberikan kreativitas yang akan kalian lakukan di minggu ini ya. Sebentar ya, biar kakaknya bisa baca dengan baik. Begini adik-adik, kakak akan memberikan kreativitas tebak tokoh Alkitab. Ya, nanti kakak akan memberikan seperti ini, ya, dan akan kakak bagikan di dalam grup kelas dengan bentuk PDF. Jadi kalian bisa buka masing-masing dan itu cukup jelas ya. Kalian perhatikan emoji ya, emojinya. Lambang-lambangnya ini apa semua. Dan kakak yakin kalian pasti tahu karena kalian adalah anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial, anak-anak Android yang paham, yang sehari-harinya tuh adalah senantiasa beraktivitas menggunakan Android ya. Kalian pasti akan lebih baik daripada kakak zamannya kakak ya. Kakak kategori gatek loh. Ya, di sini ada ditulis, ada emoji-emoji yang mencirikan akan tokoh Alkitab. Tentunya kalian akan bisa menjawab bila mana kalian paham cerita daripada Alkitab. Kalau kalian nggak paham, kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak denger-dengeran, kalau kalian nggak baca firman Tuhan, nggak akan kejawab nih. Kakak yakin berapa poin nih? 14 poin. Kalian gak akan bisa jawab kalau kalian gak pernah baca firman, ya. Tapi kalau kalian senantiasa baca firman, lalu kalian juga dengar cerita khotbah dari kakak gurunya, kalian mampu menjawab ini, ya adik-adik ya. Contoh satu ya, kakak kasih kemurahan lah satu ya. Contoh, kuis tebak tokoh Alkitab, ya toh. Siapa mereka? Nomor 1 ada gambar. Kalian tahu dong nih, jelas toh kakak deketin ya. Ada gambar lambang laki dan perempuan. Lalu di tengahnya ada gambar apa? Sebuah pohon. Lalu di sampingnya ada gambar apa? Sebuah buah daripada pohon ini. Kira-kira siapa? Kalau ada gambar laki perempuan, lalu ada gambar pohon, lalu ada buah dari pohon tersebut. Kira-kira siapa? Hah? Iya benar, bonus dari kakak ya. Berarti yang jawabannya siapa? Adam dan Hawa yang diminta ya. Yang diminta tokoh Alkitab dari nomor 1 adalah Adam dan Hawa. Demikian pula dengan 2, 3, bla 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 sampai dengan 14. Tapi kakak ingatkan sekali lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik emoji yang ditampilkan. Ya, dan ingat flashback ke cerita Alkitabnya. Kira-kira ini tokohnya siapa ya? Ceritanya apa ya? Gimana jalan ceritanya? Nggak perlu deh, kakak nggak perlu. Tapi yang kakak mau adalah tokoh Alkitab dengan emoji yang kakak berikan. Silakan jawab. Nggak perlu repot-repot. Japri sama kakak. Nomor 1 A, nomor 2 B gitu aja. Ya.
sampai dengan nomor 14 ya. Jadi demikian kreativitas dari kakak, dan kakak akan share PDF dalam bentuk PDF-nya ini. Setelah ibadah hari Minggu selesai, kakak akan share di grup kelas, dan juga kakak akan bagikan ke Kak Lina ya, setelah di kelas 56, setelah ibadah hari Minggu selesai ya, agar kalian langsung mengerjakannya. Ini dari kakak ya adik-adik ya. Jadi oke, demikian. Bila mana ada yang tidak mengerti, itu boleh tanya sama kakak. Oke, demikian ya adik-adik ya. Selamat mengerjakannya, selamat berhikmat, selamat mengingat akan cerita Alkitabnya, dan semoga ini semua terjawab. Oke, terima kasih adik-adik. Berkumandang suara dari Sabarang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang gelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang gelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah cerita Injil menyentap yang tergelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sabar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang tertetap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terkelap. Mari adik-adik sekalian di rumah, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa syafaat di rumah adik-adik masing-masing, dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dipuji namamu Tuhan yang kudus. Kami sudah beribadah Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dasar iman percaya bagi kami semua, terutama bagi adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami juga sudah menyanyikan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, ada beberapa doa yang syafaat yang kami ingin sampaikan. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, wabah virus corona masih ada di bumi ini Bapa. Walaupun sudah melandai, biarlah kami semua adik-adik sekolah minggu menjaga diri, melakukan tetap prokes Tuhan, agar kami semua, adik-adik semua terhindar dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah segala obat, vaksin, tindakan yang pemerintah lakukan dapat menjadi kekuatan, kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mendoakan adik-adik sekolah minggu ya dalam sekolahnya, dalam proses belajar mereka di sekolah masing-masing, yang tatap muka Tuhan, Engkau lindungi, Engkau bungkus mereka Tuhan dari segala penyakit, dari segala hal-hal yang jelek Tuhan. Kiranya Engkau membimbing, melindungi mereka, menjaga mereka, terutama kesehatan mereka dari hari ke hari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Engkau tahu juga
perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Keberlama pada tanggal 18 dan 19 Desember 2021 Tuhan. Segala kegiatan latihan, segala rekaman yang kami lakukan, segala upaya daya yang kami lakukan semua, baik dari guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu, biarlah menjadi sukacita Tuhan, agar kami dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Jagalah kami satu persatu Bapa, biarlah kami selalu sehat dan bisa menjalankan Natal dengan penuh sukacita Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gerejamu HKBP Keberlama, dari pimpinan gereja, perhado, jemaat, dan para orang tua kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang menjaga dan melindungi mereka satu persatu. Biarlah kami tetap beribadah secara online maupun onsite Tuhan. Dimanapun kami beribadah, hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak doa yang kami pinta dalam hati kami masing-masing, terutama adik-adik sekolah minggu, memberikan doa syafaat mereka Tuhan dalam hati mereka di rumah masing-masing. Dengarlah mereka Tuhan, doa-doa yang merupakan harapan dari mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita.